Namastu, Om Swastiastu, Tabe Salamat Timunalatai, Salam Sujud Karena Melempang. Perkenalkan, nama saya Niki Purwanti, NIM 1900004, kelas A semester 4, Fakultas Dharma Acarya, Program Studi Pendidikan Agama Hindu. Pada tugas video kali ini, saya akan membawakan Pandehen atau Dharma Wacana dengan tema Makna Hari Raya Nyepi. Tugas video ini diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Pandehen, yaitu Bapak Dr. Igede Dharma Gunawan, SH MPDH. Puji syukur mari kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Ranjing Hatala Langit Tuhan Yang Maha Esa, atas astung kertawaran nugrahanya. Pada kesempatan yang baik ini, saya dapat membawakan pesan Dharma dengan bahasan Hari Raya Nyepi. Bagi umat Hindu, Hari Raya Nyepi mengandung makna nilai yang sangat mendasar. Pelaksanaan Hari Raya Nyepi ini sebagai upaya pencarian kesadaran akan hakikat individu sebagai makhluk ciptaan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kesadaran itu, mereka akan mewujudkan suatu kehidupan yang selaras, seimbang, dan serasi antara jiwa dan raga, antara individu dengan masyarakat, antara manusia dengan Tuhan, serta dengan alam lingkungannya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, mungkin pertanyaan pernah muncul di benak kita, mengapa perayaan Nyepi tidak dirayakan dengan pesta yang ramai, meriah dan megah seperti perayaan-perayaan pada umumnya? Sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan tersebut, maka terlebih dahulu kita ketahui arti kata Nyepi itu sendiri apa. Seperti yang kita tahu bahwa kata Nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi, sipeng yang berarti hening, sunyi, sepi, dan senyap. Sehingga dimaksudkan agar perayaan Nyepi itu dilaksanakan secara hening dan sepi agar kita belajar introspeksi diri dengan merenung, meditasi, dan evaluasi diri, dan bertanya tentang diri kita, dan kesalahan apa yang telah kita perbuat, serta hal apa yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Adapun rangkaian tradisi yang dilakukan pada Hari Raya Nyepi biasanya adalah melasti, tawur pecaruan, pengerupukan, pelaksanaan catur berata Nyepi, dan diakhiri dengan ngembak geni. Bapak umat Hindu dan umat sedharma yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui, bahwa rangkaian pertama dalam pelaksanaan Nyepi adalah melasti. Melasti ini berasal dari kata mala yang berarti kotoran dan asti yang berarti membuang atau memusnahkan. Melasti ini bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran. Buana alit dan buana agung. Apa yang disucikan di dalam buana alit? Yang disucikan di dalam buana alit adalah segala kekotoran dan kepapaan dalam diri manusia, untuk menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan pengelukatan dan tirta amerta. Sedangkan dalam buana agung diwujudkan dengan penyucian arca, lingga, dan pralin secara spiritual dengan tirta amerta. Pada saat upacara ini adalah memohon kehadapan dewa-dewi dan batara-batari agar berkenan diiringkan ke laut atau sumber air suci untuk menghanyutkan malaning jagat atau kekotoran alam dan memohon tirta amerta. Tirta pengelukatan ini memohon kehadapan Dewi Gangga dan tirta amerta kehadapan Sang Hyang Baruna. Tirta pengelukatan tersebut diciptakan terlebih dahulu pada arca, pratima, perlingga, serta semua perangkat upacara dan kepada semua masyarakat yang ikut serta dalam upacara. Sedangkan rangkaian upacara yang selanjutnya adalah tawur. Tawur berasal dari kata nawur atau membayar hutang. Lalu kepada siapa kita akan membayar hutang tersebut? Kita akan membayar hutang tersebut kepada para buta kala. Yang mana utang kepada buta kala dalam Trirana termasuk dalam utang kepada Dewa Rena. Dari utang kepada buta inilah perlu dilaksanakannya buta yatnya, yang bertujuan agar energi-energi negatif dan para buta kala tidak mengganggu umat manusia di dunia ini. Selain itu juga, fungsi
Tawur ini agar para butakala disucikan agar bisa menyatu dengan Sang Hyang Tunggal. Kemudian umat Hindu merayakan Nyepi selama 24 jam dari matahari terbit sampai matahari terbit lagi di esok hari. Di hari itu seluruh umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yaitu 4 larangan atau pantangan yang wajib dilakukan umat Hindu saat melaksanakan Nyepi. Yang pertama adalah amati geni atau tidak menyalakan api. Yang dimaksud di sini bukan api yang kita lihat secara nyata, akan tetapi mengarah kepada sifat atau ego diri yang ada di dalam diri kita masing-masing. Kita harus selalu mengendalikan amarah, mengendalikan ego, mengendalikan nafsu, dan mengendalikan api-api dalam diri kita. Baik itu api yang bersifat positif dan api yang bersifat negatif. Apabila kita mampu mengelola api dalam diri kita ini, maka kedamaian sedikit demi sedikit akan tercapai. Seperti contohnya, apabila api dalam kehidupan nyata itu bisa dikelola dengan baik, maka akan menjadi sahabat kita karena bisa digunakan untuk memasak, sarana upacara, dan lain-lain. Tetapi, apabila kita tidak bisa mengendalikan api tersebut, maka api tersebut akan menjadi bencana untuk diri kita sendiri. Kedua adalah amati lelaungan atau lelanguan atau tidak bersenang-senang. Maksudnya di sini adalah tidak bersenang-senang seperti nonton TV, main HP, dan sebagainya. Sebab dalam berata penyepian yang dimaksudkan sebagai sarana untuk melakukan tapa berata, hendaknya pada waktu itu orang berpuasa dan semedi, mengendalikan seluruh indria dan keinginannya. Yang ketiga adalah amati lelungan atau tidak bepergian. Orang yang melaksanakan berata penyepian tidak boleh bepergian. Tidak bepergian artinya adalah mengendalikan pikiran, harus tetap konsentrasi agar pikiran manusia tetap terkendali, tidak liar, dan bisa mengendalikan hal negatif. Yang terakhir adalah amati karya atau tidak bekerja, yaitu tidak melakukan kegiatan kerja yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena selama ini melaksanakan berata penyepian, kita hanya merenung dan bermeditasi tentang apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun. Berkaitan dengan pelaksanaan catur berata penyepian, bila dikaitkan dengan badan manusia itu, diibaratkan dengan sebuah kolam ikan yang harus dikuras. Bapak dan Ibu tentu terbayang bagaimana kondisi sebuah kolam ikan yang sudah lama tidak dikuras. Tentu saja kolam itu akan kotor, bau, dan keruh. Dan kondisi kolam ikan yang kotor dan keruh tersebut akan mengganggu lingkungan sekitar dan membuat tidak nyaman. Begitulah ibaratkan badan kita atau badan manusia. Bila kita tidak pernah melakukan pembersihan secara spiritual dan tidak pernah melakukan tapa berata, akan kotor dan terpengaruh hal negatif serta mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar kita dan kenyamanan diri kita sendiri. Oleh karena itu, kolam ikan tersebut atau kolam ikan tadi memerlukan kira-kira sedikit waktu untuk membersihkan segala kekotoran di dalamnya, membuang air yang kotor, menghilangkan segala rumput dan lumut yang ada di dalamnya, dan akhirnya apa yang didapat Bapak dan Ibu dengan hanya sedikit waktu untuk mengosongkan segala isi kolam itu. Maka kolam ikan itu tentu akan terisi air yang baru. Selain terisi air yang baru, air tersebut pun lebih bersih, lebih jernih, dan lebih nyaman dipandang mata, bukan? Dan membuat keadaan sekitar menjadi lebih baik. Ikan yang hidup di dalam kolam juga menjadi lebih terjamin dan lebih indah dipandang mata. Maka begitulah kira-kira tentang catur berata nyepi. Kita harus mampu menggunakan waktu kita untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik, untuk membuang segala hal yang sekiranya tidak bermanfaat dan mengisi dengan hal baru yang lebih berguna dan memiliki dampak positif bagi diri kita sendiri, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang nantinya. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang saya hormati,
Setelah melaksanakan catur berata penyepian, rangkaian terakhir dalam pelaksanaan nyepi adalah ngembak geni. Maka kita akan memahami makna filosofis yang terkandung dalam pelaksanaan ngembak geni ini adalah untuk mewujudkan keharmonisan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan pelaksanaan Dharma Santi. Inti dari ngembak geni ini adalah untuk mengimplementasikan kesadaran yang ada dalam diri manusia, kesadaran segalanya, termasuk kesadaran untuk memaafkan orang lain melalui proses nyepi, melahirkan manusia yang berkarakter, yaitu manusia yang memiliki perilaku bertanggung jawab, rendah hati, peduli, disiplin, menghargai orang lain, sehingga dia akan menjadi manusia yang memiliki kualitas. Bapak, Ibu, dan umat sedharma yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa makna nyepi itu sendiri adalah manusia diajarkan untuk membersihkan segala kekotoran, hal negatif, selalu mawas diri, merenung sejenak dengan apa yang telah kita perbuat di masa lalu, saat ini, dan merencanakan yang lebih baik di masa yang akan datang, sehingga kita dapat menjadi manusia yang berkarakter, yang dapat berguna dan bermanfaat bagi sesama, dan tidak lupa selalu bersyukur pada Sang Hyang Pencipta dengan apa yang telah kita peroleh. Pada akhir Dharma Wacana ini, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu dan senantiasa memberikan kita kesejahteraan, kedamaian, semuanya memperoleh kebajikan, saling pengertian, dan dijauhkan dari segala duka nestapa, dan selalu dalam keadaan sejuk dan teduh, serta damai. Om Sarwa Bhavantu, Sukinah Sarwa Bhavantu Niramaya, Sarwa Badarani, Pasyantu, Mas Kecil Duka Bak Bawet. Om Santi.